Herinawati dengan NIM 1911-101205, Prodi PAI 11 Nasional. Mata kuliah Tafsir Tarbawi, dosen pengampu Bapak Muhammad Fatur Rahman Hakim, MSus. Berikut jawabannya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, berikut adalah soal-soal UAS yang dimana di dalamnya terdapat 35 soal UAS, yaitu pada mata kuliah Tafsir Tarbawi pada semester genap tahun 2020-2021. Jadi untuk soal yang pertama itu ada mengapa dalam kewajiban belajar mengajar didahului dengan harus membaca. Jadi membaca ini menjadi sangat penting dan wajib, karena dengan begitu manusia dapat mengetahui hal-hal baru yang dapat memudahkan mereka dalam menjalani kehidupannya. Kemudian untuk soal yang kedua itu ada sebutkan dua kandungan dari perintah membaca dalam ayat yang pertama diturunkan. Jadi yang pertama itu ada perintah untuk mencari ilmu. Kemudian yang kedua itu ada ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan ilmu yang terjadi di alam. Kemudian untuk soal yang ketiga itu yaitu Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi jelaskan maksud ayat tersebut, apakah dalam perspektif nilai-nilai pendidikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan dalam perspektif nilai-nilai pendidikan ini yaitu tahapan yang akan meningkatkan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan secara langsung. Kemudian untuk soal yang keempat itu ada apakah membaca dan menulis termasuk budaya manusia atau kemauan yang sejak dari lahir. Kemudian jelaskan. Nah, jadi membaca dan menulis ini termasuk dalam kemauan yang sejak lahir. Kemudian dengan berjalannya waktu, seiring waktu bertambahlah umur dan kemudian berkembanglah kemampuan-kemampuan ini sehingga mereka menjadi hebat untuk hebat dalam suatu apapun itu, bisa membaca dan menulis dengan baik gitu. Jadi selanjutnya itu soal yang kelima ada sebutkan 5 saja implementasi nilai pendidikan yang terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi yang pertama ini yaitu ada nilai gemar membaca, kemudian yang kedua ada nilai ketauhidan, kemudian yang ketiga itu ada nilai keilmuan, kemudian yang keempat itu nilai gemar menulis serta perintah untuk menghasilkan sebuah karya, dan yang kelima itu ada akhlak serta ibadah dan nilai moral. Kemudian soal yang keenam itu bagaimana menumpahkan perhatiannya kepada pengembangan pendidikan menurut surah At-Taubah ayat 122. Nah, jadi dengan cara jawabannya itu dengan cara giat dalam menuntut ilmu. Karena dengan giat menuntut ilmu kita mendapat banyak wawasan serta pengetahuan dan pengalaman hasil dari apa yang telah kita pelajarin. Jadi seperti itu. Kemudian untuk soal yang ketujuh itu pendidikan itu harus demokratis. Kemudian jelaskan. Nah, jadi menurut saya demokratis itu harus memberikan sebuah pelayanan yang berbeda, yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, misalnya dengan menyempurnakan kurikulum, pelaksanaan paradigma pendidikan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar negara Indonesia, negara kita, yaitu Pancasila. Nah, di dalamnya itu mengandung unsur-unsur pendidikan yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berbudi pekerti luhur. Dan juga diterapkannya paradigma ini, maka demokrasi pendidikan akan dapat diwujudkan. Kemudian untuk soal yang ke-8 itu ada dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ada kata taqassahu fil majalis. Nah, bagaimana kandungan ayat ini? Jadi, kandungan pada ayat ini yaitu mereka yang berlapang-lapang dalam majelis ilmu akan dilapangkan atau dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diseru untuk berdiri yaitu sholat dan melaksanakan ibadah lainnya itu lantas mereka melaksanakannya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki ilmu pengetahuan akan juga ditinggikan derajatnya lebih dari mereka yang hanya sekedar beriman saja. Nah, kemudian untuk soal yang ke-9 itu ada surah Al-Isra ayat 23 sampai 25 berbicara tentang mengenai pendidikan terhadap anak. Nah, kemudian jelaskan dua aspek yang ditetapkan Allah mengenai pendidikan anak ini. Jadi dua aspek itu, yang pertama pendidikan akidah, yakni Allah mewajibkan hambanya untuk mengesahkan dalam ibadah dan dalam penyembahan serta melarang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan siapapun. Oleh karena itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi itu hanyalah yang menciptakan alam dan semua isinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu pendidikan birrul walidaini, yakni Allah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia. Lalu Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka benar-benar memperhatikan urusan kebaktian kepada kedua ibu bapak dan tidak menganggapnya sebagai urusan yang remeh. Dengan menjelaskan bahwa Tuhanlah yang lebih mengetahui apa yang tergetar dalam hati mereka. Kemudian untuk soal yang ke-10 itu apa saja perilaku yang diajarkan kepada anak terhadap orang tua. Nah, jadi perilaku yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kemudian ataupun anak-anak murid kita, yaitu bisa kita mengajarkan berbicara lemah lembut, kemudian kita mematuhi kedua orang tua kita, kemudian menghormati mereka, menyayangi orang tua kita, membantu orang tua, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang ke-11 itu ada yang berbunyi waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana kandungan ayat ini dalam perspektif pendidikan? Nah, jadi isi kandungan dalam perspektif pendidikan pada potongan surah ini yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan hambanya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan melarang hambanya mengucapkan perkataan yang menyakiti keduanya seperti membentak, memaki, serta menghardik keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menunjukkan perhatian kita, sikap kita, kasih sayang kita terhadap keduanya. Kemudian Allah memerintah kepada hambanya agar bertawadhu, karena memiliki sifat inilah, yaitu sifat tawadhu, yaitu sifat terpuji yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk soal yang ke-12 itu yang berbunyi wa in jahadaka 'alal
antusyrika bil malaisa laka bihi alim fala tuti'huma, yaitu apakah bagaimana kandungan pada ayat tersebut. Jadi pada ayat ini yaitu wa in jahadaka ala antusika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jadi pada Quran surah Al-Luqman ini pada ayat ke-15 yaitu wajib untuk mematuhi perintah kedua orang tuamu. Namun hanya jika tidak bertentangan dengan syariat. Apabila bertentangan, maka wajib bagi seorang anak tidak mengikuti perintah tersebut, namun dengan cara yang baik-baik. Kemudian untuk soal yang ke-13 itu ada bagaimana jika orang tua salah dalam mengambil keputusan, namun sebenarnya jika seorang anak ini sudah memiliki pengalaman yang ahli dalam bidang dan permasalahan itu. Kemudian bagaimana sikap yang benar ini? Nah, jadi sikap yang benar ini yaitu dengan cara memberitahu dengan baik-baik dan berkata lembut sesuai fakta, serta memberitahu kepada orang tua bahwa ada prestasi yang pernah dilakukan anak-anak kita, dan memberikan arahan serta nasihat agar orang tua peduli terhadap anaknya. Kemudian untuk soal yang ke-14 itu apa saja sifat yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik. Nah, jadi apa saja? Nah, yang pertama itu ada kita harus menjadi seseorang yang sangat penyabar. Kemudian kita harus lemah lembut, kemudian menghindari kekerasan, kemudian hati kita penuh rasa kasih sayang kepada anak-anak murid kita, kemudian memilihkan yang termudah apapun itu. Kemudian kita tidak boleh emosional, suka marah-marah seenaknya dengan mereka. Kemudian bersikap moderat dan seimbang gitu. Kemudian ada jeda waktu dalam kita memberi nasihat kepada mereka. Nah, kemudian ada soal yang ke-15 itu yaitu apakah orang tua harus tanggung jawab terhadap masa depan anak cucunya? Jelaskan menurut Al-Quran. Nah, ya benar, orang tua bertanggung jawab atas masa depan anak cucunya. Bahwasannya mereka para orang tualah yang akan mengajarkan pendidikan kepada anak-anak mereka. Mendidik bagaimana bertata krama yang baik, kemudian belajar bersungguh-sungguh itu bagaimana. Dan semua pendidikan itu wajib sekali anak-anak ketahui, apalagi pendidikan Islam. Nah, dengan apabila anak-anak mereka telah berhasil mencapai tujuan dan cita-citanya itu, nah dengan itu mereka akan mengajarkan yang sama dengan apa yang orang tuanya ajarkan, sehingga kelak anak-anak mereka juga akan berhasil seperti anak yang diajarkan oleh orang tuanya tadi itu. Nah, kemudian itu ada soal yang ke-16 yaitu bagaimana mengimplementasikan pendidikan anak yang benar menurut Al-Quran. Nah, jadi dengan cara kita mendengarkan Al-Quran sejak lahir, kemudian mengajarkan dasar-dasar Islam, kemudian kita memberikan contoh dan mengajarkan mereka sholat, kemudian mengajarkan mereka berpuasa, kemudian kita bercerita, membacakan kisah-kisah Nabi dan para suri tauladan kita. Kemudian kita bisa membiasakan bersikap sederhana. Jadi
sesulit apapun itu kita harus bersyukur dan kemudian bersikap sederhana. Kemudian kita akan memperhatikan, ini wajib sekali, perhatikan pergaulan anak-anak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ke-17 itu, apa saja tujuan pendidikan menurut surah Ad-Dariyat ayat 56. Nah, jadi tujuannya itu tujuan pendidikan Islam dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu menanamkan nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, kemudian menjadi matang dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menurut pada mufasir menurut dan jadi menurut para mufasir ini adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia ini diciptakan Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kemudian untuk soal yang ke-18 itu, yaitu bagaimana jika orang tua merasa kecewa dan putus asa dalam mendidik anak. Nah, jadi sebenarnya seharusnya itu tidak boleh terjadi. Kita sebenarnya tidak menginginkan itu. Namun pastinya ada saja orang tua yang merasa bahwa mereka merasa kecewa kepada anak-anaknya. Nah, namun jika kita sebagai seorang pendidik, maka sebaiknya kita bisa untuk memberikan tentang pemahaman-pemahaman yang mungkin insya Allah bisa membuat orang tua tersebut tidak merasa kecewa lagi. Mereka akan bangga kepada anak mereka, mereka akan senang, mereka akan mendukung, mereka akan bersemangat mengajarkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka akan berhasil dan memberitahukan kembali bagaimana yang baik itu, bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana mendidik anak yang pintar, yang solih dan soleha. Nah, kemudian ada soal yang ke-19 itu, yaitu sebutkan upaya apa saja yang dilakukan pendidik jika seorang anak yang merasa selalu tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Nah, atau sama dengan diasingkan ya. Nah, itu yaitu jadi sebagai pendidik ini kita wajib untuk selalu memahami anak-anak murid kita. Nah, oleh karena itu kita dapat selalu menyayangi mereka dengan penuh kasih sayang, mencoba untuk berbicara kepada mereka dengan baik, sehingga kita bisa tahu bagaimana masalah-masalah mereka. Kemudian kita bisa memberikan motivasi yang akan membangun mereka ini untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupannya, dalam belajar, kemudian dalam tidak selalu merasa diasingkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk soal yang ke-20 ada mohon maaf, ada jadi soal yang ke-20 ini yaitu menyelami dan memahami karakter murid sebagai salah satu bentuk apa saja dalam subjek pendidikan. Nah, jadi subjek pendidikan ini adalah seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan memberikan pendidikan. Nah, dengan itu seorang pendidik ini dapat membentuk karakter yang berakhlakul karimah serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik. Kemudian untuk soal yang ke-21 itu ada apa saja sih yang Anda ketahui mengenai materi pendidikan. Nah, jadi yang saya ketahui ini dalam mengenai materi
pendidikan itu saya ada ini apa namanya, ada pembelajaran pengetahuan, kemudian ada pembelajaran keterampilan, dan juga pembelajaran kebiasaan kelompok gitu. Kemudian eh, di dalam kelompok itu orang-orang yang akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Kemudian ada soal yang ke-22 itu, yaitu bagaimana menentukan materi pendidikan yang profesional menurut Al-Quran. Nah, jadi untuk menentukan ini, yaitu kita melihat bagaimana materi pendidikan tersebut ini mempunyai syarat yang pas untuk dijadikan materi yang profesional. Dengan itu kita bisa melihat guru mencari guru siapapun itu. Nah, bagaimana, apakah beliau ini mempunyai kemampuan khusus membimbing serta membina peserta didik dengan baik dari segi intelektual, spiritual maupun emosional. Nah, profesional dalam Islam khususnya di bidang pendidikan ini sangat memadai guna menunjang tugas atau jabatan profesinya, serta tidak semua orang bisa melakukan tugas tersebut dengan baik. Kemudian soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ke-23. Jadi menurut Anda, mana yang lebih utama, pendidikan akhlak dahulu atau pendidikan keimanan terlebih dahulu? Nah, jadi menurut saya itu pendidikan keimanan terlebih dahulu. Kenapa? Karena keimananlah yang pertama kali kita semenjak dilahirkan itu sudah ada, walaupun kita masih kecil, itu belum tahu apa-apa, tapi sudah ada, sudah mempunyai keimanan itu melalui kedua orang tua kita, seperti itu. Kemudian untuk soal yang ke-24, yaitu untuk memberikan materi keimanan kepada objek pendidikan, mana yang didahulukan. Nah, jadi sebelum memberikan materi kepada objek pendidikan, sebaiknya kita memberikan pengarahan untuk bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kemudian memberikan materi keimanan yang terkait dengan nilai-nilai Islam, kemudian kaidah-kaidah Islam dan sebagainya. Kemudian untuk soal yang ke-25 itu, sebutkan ayat apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang menerangkan pendidikan jasmani. Nah, yang saya ketahui itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Kemudian yang kedua itu terdapat dalam Quran surah Al-Mudassir pada ayat 1 sampai 7. Kemudian yang ketiga itu terdapat pada Quran surah Al-Qasas ayat ayat 77. Nah, kemudian ada soal yang ke-26, yaitu bagaimana dengan guru yang belum menguasai materi pendidikan suatu mata pelajaran karena bukan bidangnya, namun karena hal tersebut memang perintah dari sekolah, maka harus dilakukan. Nah, jadi jawaban saya, maka seorang guru ini harus profesional, sebagaimana guru akan sangat berusaha sebaik mungkin dalam pembelajaran. Seorang guru akan berusaha mempelajari serta menguasai materi pendidikan yang akan ia sampaikan, sehingga pada saat penyampaian dan pembelajaran materi ini dapat terlaksana
dengan baik, dengan mulus dan memuaskan. Kemudian untuk soal yang ke-27 itu ada bagaimana pendidikan perasaan yang Anda ketahui. Menurut saya pendidikan perasaan ini adalah pendidikan yang suatu keadaannya itu dalam diri individu, dalam diri individu sebagai suatu akibat dari yang dialaminya atau yang di persepsikan dipersepsikan. Kemudian untuk soal yang ke-28 itu, jadi soalnya apa saja yang harus diimplementasikan dalam pendidikan perasaan menurut Al-Quran. Nah, jadi yang harus diimplementasikan dalam pendidikan perasaan ini, dalam pendidikan tentunya sebagai seorang pendidik harus bisa ramah, dan kemudian harus jadi seseorang yang penyabar serta penuh kasih sayang. Dengan itu perasaan anak didik kita, mereka akan merasakan menjadi lebih nyaman dalam proses pembelajaran atau pada saat kita mulai untuk pelajaran itu, jadi mereka merasa nyaman. Kemudian untuk soal yang ke-29 itu ada jelaskan perbedaan akhlak, kemudian etika, kemudian moral. Jadi akhlak ini adalah tingkah laku seseorang yang didorong dari keinginan untuk berbuat baik, dan itu adalah pengertian dari akhlak. Kemudian yang kedua ada pengertian dari etika. Jadi etika ini adalah untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik ataupun buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran ataupun rasio. Kemudian moral ini yaitu menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu yang ke-30 yang berbunyi hudil afwa wa amur bil ufi wa a'rid 'anil jahilin. Kemudian jelaskan apa maksud dari surah ini. Nah, pada surah ini mohon maaf pembacaannya itu huzil afwa wa muru bil ufri wa ahrid anil jahilin, maksudnya seperti itu. Jadi maksud dari ayat ini itu adalah jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus menjadi seseorang yang pemaaf. Kemudian kita harus menjadi seseorang yang dapat mengajarkan apa yang diperintahkan dan apa yang telah ditetapkan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada, apa yang Anda ketahui mengenai pendidikan sosial? Jadi menurut saya pendidikan sosial ini adalah usaha mempengaruhi yang dilakukan dengan sadar, sengaja, sistematis. Nah, agar individu ini dapat membiasakan diri dalam mengembangkan dan mengamalkan sikap-sikap dan perilaku sosial dengan baik serta dengan baik dan mulia. Kemudian tuh soal selanjutnya yaitu bagaimana pola berpikir ketika sudah mendapatkan materi pendidikan sosial. Jadi pola berpikir yang didapatkan yang pastinya akan lebih luas pengetahuannya. Kemudian akan lebih tahu bagaimana cara mengatasi sesuatu permasalahan dan juga lebih akan berpikir panjang untuk memutuskan sesuatu apapun itu. Kemudian untuk soal yang ketiga, 33, itu sifat pelit atau sukar memberi terbentuk dalam secara lahir, bawaan,
atau konsep pendidikannya. Nah, jadi menurut saya sifat ini terbentuk pada konsep pendidikannya. Karena mungkin pada saat itu orang tua tersebut, orang tua murid itu, orang tua anak-anak itu, dan orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut, misalnya tersebut itu mereka ini kurang diperhatikan, kurang perhatian dalam pembelajaran seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai orang tua ataupun pendidik atau guru ataupun orang-orang yang di sekitar anak-anak itu, anak-anak murid tersebut, itu kita lebih memperhatikan dalam mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh Allah, ataupun tentang pembelajaran-pembelajaran Islam lainnya juga, agar mereka tidak menjadi orang yang tidak suka memberi, orang yang tidak suka membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kemudian soal yang ke-34, yaitu tulislah atau sebutkanlah satu ayat yang menerangkan perintah untuk menjadi sifat pemberi daripada menerima. Nah, menurut saya ini ada salah satu maksudnya satu ayat dari surah yaitu yang berbunyi, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Nah, yang artinya itu, dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Nah, itu jawaban dari soal yang ke-34. Kemudian untuk soal yang terakhir, yang ke-35, yaitu bagaimana mengimplementasikan pendidikan sosial menurut Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Quran ini sifat lembut merupakan nilai pendidikan sosial yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Sifat ini mempunyai nilai pendidikan sosial karena terkait dengan adanya usaha untuk menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, kemudian mempunyai kepedulian dan toleran, dan kemudian sifat lemah lembut ini bisa dipelajari dan dilatih sehingga terdapat nilai pendidikan yang terdapat di dalamnya. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.